Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Dede Ridwana, tutor materi PKBM Bina Pandu Mandiri Ciamis. Semoga warga belajar di PKBM Bina Pandu Mandiri Ciamis selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam segala hal, dan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada pertemuan kali ini, kita masuk ke materi objek IPA dan pengamatannya. Pertama, ada penyelidikan IPA ya. Penyelidikan ilmiah IPA melibatkan sejumlah proses yang harus dikuasai, antara lain yaitu pengamatan, membuat inferensi, mengkomunikasikan. Itu beberapa dalam ilmu IPA yang harus dalam penyelidikan. Nah, yang pertama kita masuk ke bagian pengukuran ya. Pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Nah, kita kalau misalkan akan mengamati suatu benda dalam ilmu IPA, kita harus punya juga sebagai alat ukur. Nah, pengukuran itu apa? Segala sesuatu yang dapat diukur disebut besaran. Mengukur merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Jenis-jenis besaran, nah di sini dapat kita lihat ya, ada yang dinamakan dengan besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang tidak diturunkan dan memiliki satuan internasional atau sering dikenal dengan istilah satuan SI, satuan internasional. Ada 7 besaran pokok dalam satuan internasional atau SI. Yang pertama, ada panjang, massa, waktu, watt arus listrik, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Setiap besaran memiliki satuan yang telah ditetapkan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat juga, misalkan panjang, satuannya meter, massa, satuannya kilogram, waktu, satuannya sekon, kuat arus, satuannya ampere, suhu, satuannya Kelvin, intensitas cahaya, satuannya CD. Kemudian jumlah zat yaitu satuannya mol. Nah, dari besaran pokok ini selalu berkaitan dengan kehidupan kita ya Bapak Ibu. Misalkan di rumah kita atau ada meja ya, meja biasanya ada panjang kali lebar, itu satuannya pasti meter Bapak Ibu ya. Itu. Kemudian massa. Nah, ini yang sering keliru Bapak Ibu ya. Kalau misalkan kita kalau misalkan mau diperiksa ya ke dokter, disuruh nanya berat badan. Tapi kalau di ilmu IPA itu massa tubuh kita. Ya, karena satuannya kilogram. Ya, satuannya kilogram. Kita ditimbang dulu nih. Kita tahu misalkan berat badannya berapa. Padahal itu bukan berat badan, tapi massa badan kita kalau menurut ilmu IPA. Kemudian ada waktu. Nah, waktu ini satuannya sekon. Wah, asing nih katanya. Sekon itu apa? Sekon itu kalau misalkan dalam kehidupan kita itu dikenal dengan istilah detik ya, detik Bapak Ibu. Kemudian kuat arus listrik. Kuat arus listrik, nah biasa kita tahu ya dalam satu bulan kita selalu membayar rekening listrik berapa puluh ribu atau ratus ribu ya, itu satuannya ampere ya, satuannya ampere. Jadi setiap hari pasti kita menggunakan listrik dari HP, televisi, kipas, bahkan untuk memasak nasi juga sekarang sudah menggunakan listrik ya, menggunakan magicom. Kemudian ada suhu. Nah, suhu di sini bukan guru ya, Bapak Ibu. Suhu di sini yaitu suhu lingkungan kita. Satuannya Kelvin. Cuman kebanyakan yang digunakan oleh kita yaitu satuannya Celsius atau dikenal dengan simbol huruf C saja ya. Kalau misalkan Bapak Ibu sedang tidak enak badan, suhu tubuhnya kurang normal, biasanya suka menggunakan temperatur ya, temperatur dalam artian untuk mengetahui suhu tubuh kita ya, suhu tubuh kita. Kemudian ada intensitas cahaya atau dikenal dengan itunya dengan satuannya SI ya, dengan CD. Kemudian jumlah zat yaitu mol. Nah, yang kedua ada besaran turunan. Besaran adalah yang dapat diukur dan dibagi menjadi besaran pokok dan besaran turunan. Nah, besaran turunan contohnya itu seperti luas, kecepatan, volume ya. Nah, di sini ada beberapa contoh yaitu gaya, tekanan, dan ya. Alat ukur besaran pokok.
Di sini ada mistar atau penggaris, kemudian neraca, bukan raka ya Bu ya, neraca. Penggaris ini sudah hampir dari sejak SD atau MI kita mengenal penggaris karena setiap hari pasti disuruh oleh Bapak Ibu guru untuk membawa penggaris karena untuk mulai mengetahui cara mengukur seperti apa. Kemudian neraca. Neraca ukur ini biasanya untuk menentukan massa benda dengan akurat melalui perbandingan dengan massa anak timbangan. Nah, ini biasanya suka digunakan pada zaman dulu. Sekarang tidak ada, kebanyakan menggunakan yang digital, Pak Ibu. Kemudian ada stopwatch, ya stopwatch ini biasanya berada pada guru olahraga, Bapak Ibu kalau misalkan sedang mau berolahraga pasti akan menggunakan stopwatch mengukur kecepatan dan waktu untuk yang dihabiskan ketika dalam jarak 100 meter misalkan, 200 meter misalkan, atau 300 meter. Kemudian ada jangka sorong. Nah, jangka sorong bentuknya seperti itu, Bapak Ibu. Bisa digeser-geser sampai menentukan titik yang tepat. Nah, kemudian ada termometer tadi untuk mengukur suhu, mikrometer skrup, sama itu juga untuk mengukur ketebalan biasanya ya. Nah, aturan angka penting dan notasi ilmiah, aturan angka penting. Angka penting menentukan nilai pengukuran. Terdapat aturan untuk menentukannya. Yang pertama, angka bukan 0, angka 0 di antara angka bukan 0, angka 0 di akhir bilangan desimal setelah koma dan diikuti angka bukan 0, angka 0 sebagai titik desimal tidak dianggap angka penting ya. Nah, itu Bapak Ibu materi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan jangan lupa Bapak Ibu untuk mengerjakan soal penilaiannya supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Itu saja akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.